Sobat Gresler, balik lagi di channel YouTube Gresler Indonesia. Nah Mas Gaya, sekarang kita mau kenalin produk apa nih? Nah, yang produk kita mau kenalin yaitu GT1001 dan GT1002. Nah, perbedaannya apa sih GT1001 sama GT1002? GT1001 dia memiliki satu printhead ya. Di sini karena ini punya GT1002, jadi ini mempunyai dua printhead. Kan tetapi jika GT1001 dia hanya mempunyai satu printhead. Oh, jadi perbedaannya hanya di printheadnya aja ya? Betul. Tapi kira-kira si printheadnya ini gunanya untuk apa sih? Printheadnya ini digunakan untuk mengeprint kode produksi. Ya contohnya seperti expired date, terus juga logo bisa, tergantung message yang kita gunakan. Kalau printheadnya dua berarti bisa ngeprint dua sekaligus gitu? Betul, jadi ada dua printhead dan itu bisa mengeluarkan dua printan juga. Jadi sekaligus kita bisa ngeprint berbarengan atau dua produk sekaligus berbarengan. Oke deh, kalau gitu sekarang kita unboxing aja kali ya nih si GT1001 ya? Ya benar, ini di sini ada dus GT1001. Nah oke, lanjut, kita mau unboxing GT1001 ya? Oke. Silakan. Untuk unboxing ini kita tarik ya. Di sini ada pengunci, lalu kita buka untuk penutupnya di sini. Seperti ini caranya. Jangan sampai terbalik. Nah, untuk yang pertama di dalam box ini ada apa? Yang pertama itu ada installation report dan juga checklist apa aja yang ada di dalam si unit boxnya ini ya. Apa aja sih, boleh dibacain nggak? Oh, boleh. Di sini pertama itu ada controller ya. Controller itu adalah monitornya, monitor printer ini, dan printhead. Di sini printhead itu yang tadi yang udah kita lihat sebelumnya, itu untuk melakukan print ke produk. Dan terus ada kabel HDMI, itu yang ini bisa kita lihat kabel HDMI. Ini untuk menyambungkan si monitor dengan si printheadnya. Terus ada power supply ya. Power supply itu ya ini kabel power ya. Kabel power dan juga adaptor ya. Ada adaptornya. Terus ada M5 nut itu ini baut ya, baut. Terus juga ada mounting block. Di sini ada mounting block. Nah, ini satu set mounting block kayak gini ya. Terus juga ada cross connecting block. Nah, ini namanya cross connecting block. Dan yang ke-8 itu ada steel tube 1,55 yang 120 mili. Nah, ini yang ini dan steel tube S 1,55 300 mili itu yang ini yang panjang. Oke. Ada 3 ya berarti? Betul, ada 3 untuk si steel tube-nya yang panjang 300. Terus ada kabel grounding ya, teman-teman. Di sini untuk kita sambungkan ke controllernya, karena jika kita tidak sambungkan si groundingnya ini, nanti ketika ada arus yang lepas atau arus konslet itu tidak terbuang. Kalau misalkan disambung ini, maka akan terbuang arus lepasnya tersebut atau arus konsletnya. Jadi tidak masuk ke controller. Nah, hasil print juga akan bagus. Oh, jadi lebih bagus kalau pakai ini. Iya, emang disarankan harus pakai grounding ini. Nah, kalau ini bagian apa aja nih, Mas? Oh, ini di bawah ini paling penting ya, karena di sini banyak port untuk kita koneksikan. Nah, contohnya yang pertama di sini ada 2 port HDMI. HDMI. Nah, 2 port HDMI ini berfungsi untuk mengonekkan si printhead dengan controller ini dengan menggunakan kabel HDMI. Nah, di sini juga ada 2 printhead port ya. Jadi kita bisa gunakan 2 printhead port ini ketika kita membeli GT1002 gitu. Jadi bisa mengeluarkan 2 output sekaligus. Oh, jadi bisa GT1001 sama 1002. Ya, intinya gini, basicnya GT1001 itu adalah GT1002, tapi memang kita jual dengan satu printhead. Oh, jadi jadinya Gitu. benar-benar pure di printheadnya aja. Iya, betul. Kita kalau misalkan membeli printhead dengan GT1001 itu mendapatkan satu printhead saja.
Nah, selanjutnya di sini ada port alarm ya. Port alarm. Nah, port alarm ini untuk apa? Nah, port alarm ini nanti ketika dioperasikan di dalam lapangan itu untuk memberikan notifikasi bahwa printer ini sedang posisi apa. Kalau misalkan dia posisinya ready, nah dia akan ngebling warna hijau ya lampu. Jadi nanti ya di sini untuk mengkoneksikan si port ini ke lightning atau si beacon ya, beacon. Nah, itu ada green, ada yellow, dan juga ada red. Nah, ketika dia posisi normal, posisi tidak ada masalah, dia akan posisi hijau. Nah, ketika dia ada masalah nih, kayak ada problem, error dan lain-lain, itu biasanya merah. Nah, kalau untuk inglow biasanya dia berwarna kuning. Oke, selanjutnya di sini ada port sensor ya. Di sini untuk trigger sensor ya. Kayak misalkan kita kalau misalkan ingin ngeprint by product, itu bisa pakai trigger sensor. Tuh ya, selain continuous ya. Continuous juga ada, cuma memang kalau continuous itu harus pakai encoder. Encoder. Ya. Nah, di sini ada nih port encodernya yang selanjutnya nih. Nah, encodernya bisa digunakan untuk tadi ya, continuous dan juga untuk ini apa? Ketika speednya kencang, dia akan mengikuti hasil printnya. Gitu. Jadi tidak akan melebar atau tidak akan ngaco lah hasil printnya. Jadi sesuai dengan speed si produk tersebut. Dan yang terakhir di sini ada port DC. Nah, port DC ini berfungsi untuk input tegangan ya, untuk menyalakan si controller ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu aja sih mungkin dari si controllernya ini ya. Untuk di belakangnya di sini ada sebuah ini ya apa lubang buat dikasih baut. Oh, dikasih baut. Ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada kita mendapatkan satu buah stylus ya untuk apa kontrol touchscreen yang ada di controllernya, dan kita juga mendapatkan satu buah unit obeng mini ya, obeng kecil ya. Ini buat kalau misalkan maintenance nanti kalau bisa masang-masang kita bisa gunakan ini. Oke, nah sekarang udah kita perlihatkan nih ya perbandingan GT 1002 dan juga 1001. Kira-kira perbedaannya kayak gimana aja nih Mas kalau dari tampilannya nih? Iya, kalau untuk dari tampilan controllernya ya, yang paling mencolok itu ada di sini ya, tipenya ya. Sini GT 1002 ya kan, karena dia memiliki dua printhead ya kan. Ingat ya. Nah, yang ini memiliki satu printhead, jadi GT 1001 gitu. Itu aja ya perbedaannya untuk dari segi device controllernya ini. Dan untuk si printheadnya tadi yang udah saya bilang, si GT 1001 dia memiliki satu printhead dan satu mounting ya. Tapi di GT 1002 dia memiliki dua printhead dan di sini ada mounting khusus ya. Jadi ada dua lubang. Jadi ya beda. Jadi mountingnya di sini satu, cuma ada dua lubang. Beda. Kalau ini kan satu tapi satu lubang. Dari segi tampilan dan untuk software semuanya hampir sama, tidak ada perbedaan ya. Untuk penggunaan juga sama gitu. Jadi hanya kebutuhannya aja yang mungkin berbeda gitu ya. Kalau yang GT 1001 ini diperuntukkan hanya untuk 0,5 inch aja ya. Karakter yang bisa mencapai 0,5 inch saja atau hasil printnya ya kalau kita bandingkan. Nah, kalau misalkan GT 1002 itu bisa sampai 1 inch ya. 1 inch. Bukan lipatnya ya? Iya, betul. Karena dia memiliki dua printhead ya. Tuh. Jadi dua printhead ini di stitching ya kalau kita mau mendapatkan hasil print dengan 1 inch. Stitching itu kita menggabungkan satu printhead dengan satu printhead yang lainnya gitu. Dan juga di sini kalau misalkan kita bandingkan dengan GT 1002 itu ketika kita mau mengeprint jaraknya berbeda nih, jaraknya kita pisah, itu bisa. Oh, bisa. Ya, misalkan ada produk yang panjangnya itu biasanya kita gunakan di kaca villa. Nah, produk itu panjangnya misalkan hampir 5 meter lah ya, gitu, hampir 5 meter lah ya. Nah, terus dia mau ngeprint dua sisi itu kita lakukan coding. Nah, itu bisa menggunakan GT 1002. Hasil printnya bisa langsung berbarengan. Oke, tadi kan kita udah unboxing GT 1001 kan ya Mas? Nah, itu packagingnya kayak gitu. Nah, kalau si GT 1002 packagingnya sama aja atau berbeda nih? Ya, oke. Untuk packaging GT 1002, ya yang paling utama itu ada perbedaan ya. Perbedaan. Mungkin tidak mencolok, tapi ini memang ada perbedaannya. Dari segi printhead, kita mendapatkan 2 unit printhead ya. Nah,
Dan juga kita mendapatkan 2 unit kabel HDMI ya di sini. Nah, terus juga kita mendapatkan mounting yang berbeda ya. Ini mountingnya ya. Terus juga dalam segi yang lainnya mungkin sama ya, tidak ada perbedaan. Itu aja sih. Yang membedakan hanya printhead dan kabel HDMI-nya aja. Masih Mounting ya, benar, mountingnya. Nah, untuk pengaplikasian medianya sendiri, GT 1002 sama 1001 ini bisa di media apa aja sih Mas Dea? Oh, sebenarnya untuk penggunaan tuh banyak ya. Contohnya yang tadi yang saya bilang itu ada di kaca film. Nah, terus juga ada di box ya, packaging box atau kardus ya. Nah, terus juga ada juga kita di botol air mineral ya. Oh, air mineral bisa juga ya? Bisa di kemasan atau di label stiker ya, label stiker ya. Biasanya kita atau di kemasan pouch juga bisa sebenarnya. Ini sangat fleksibel sih kalau untuk penggunaan. Dan juga di farmasi obat-obatan bisa tergantung kebutuhan customer gitu. Menyesuaikan intinya produk tersebut posisi printnya itu harus datar. Kalaupun melengkung ya range-nya tidak terlalu melengkung lah. Bisa. Jadi diutamakan yang datar ya. Betul, permukaannya yang datar. Tuh, untuk komposisi bahan mungkin menyesuaikan ya. Kalau misalkan si customer bahannya kardus, itu biasanya kita pakai water base untuk tipe tinta gitu ya. Untuk tipe tintanya kita pakai water base. Tapi kalau misalkan posisinya dia plastik yang glossy itu kita pakai ethanol base atau solvent base ya. Nah, kalau untuk industrinya sendiri apa aja Mas tadi? Industrinya banyak. Tadi ada kaca film ya. Kaca film. Terus juga untuk farmasi. Nah, terus juga food ya kan. Dan terus kabel. Kabel juga bisa. Kabel bisa. Terus juga mungkin yang lain yang posisinya membutuhkan itu kayak food, makanan. Kita juga ada tipe food grade ya. Kita juga food ya, tintanya ya? Ya, karena base-nya ethanol base. Gitu. Jadi bisa untuk makanan. Nah, kalau untuk tipe tintanya sendiri di tipe GT ini bisa tinta apa aja sih Mas? Kalau untuk tipe tintanya tadi udah kita bilang ada water base dan solvent base, ada juga ethanol base. Tapi untuk warnanya sendiri nih. Warnanya kita memiliki ada warna putih, terus juga warna merah, terus juga ada warna biru, kuning, invisible, dan juga black to blue. Kalau hijau bisa gak? Hijau bisa, kita ada. Hampir semua sih, hampir warna dasar ya, warna dasar kita ada. Nah, kalau keunggulannya si GT 1002 sama 1001 ini apa Mas ya? Kalau dari segi keunggulan tadi udah kita bilang kalau GT 1002 itu bisa dua print tapi berbeda pakai jarak atau di stitching ya tadi bisa sampai 1 inch. Tadi itu keunggulannya ya. Kalau dari segi ininya performance-nya itu sama aja gitu. Performance karena memiliki controller yang hampir mirip gitu ya dengan si GT 1001. Itu aja sih untuk performance. Sebenarnya si GT 1001 dan 1002 itu bisa sampai 120 meter per menit. Ya, untuk hasil print cetaknya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada conveyor yang cepat itu bisa pakai ini. Nah, Mas Jai, kalau misalnya Sobat Grassler pengen langsung pembayaran nih, pengen beli, metode pembayaran atau opsi pembayaran ini di Grassler ada apa aja sih? Nah, oke. Opsi pembayaran yang ada di Grassler cukup fleksibel ya sebenarnya. Kita ada yang pertama itu ada pembelian langsung. Nah, ada juga trade-in. Ada lamsam. Lamsam? Iya, lamsam. Dan juga paper print atau juga sewa. Itu cukup opsional sih untuk customer ya. Jadi menyesuaikan aja ketika customer ingin membeli mesin itu langsung aja beli secara langsung ya, atau langsung pembayaran tunai. Dan juga kalau misalkan dia nggak mau punya mesin tapi dia tetap mau dapat hasil printnya, yaitu bisa melakukan opsional lamsam atau trade-in atau juga paper print atau sewa, itu aja. Ya. Nah, kalau keuntungannya sendiri apa nih kalau misalnya beli di Grassler? Ada after sale service-nya gak sih kira-kira? Nah, di Grassler nggak usah khawatir ya, karena di kita mengcover setiap customer Grassler lifetime ya, setiap waktu. Nah, itu tanpa ada charge. Kita ada full service ya, 24/7. Nah, itu kita pelayanan full untuk service. Jadi nggak usah khawatir ketika customer mempunyai mesin Grassler, tidak khawatir terhadap maintenance ya. Langsung call aja untuk customer service-nya. Ya, nanti untuk pengaturan jadwal kita sesuaikan dengan teknisi yang ada. Ya. Oke ya Sobat Grassler, itu
dia tadi review singkat Masing GT1002 dan juga 1001 ya. Betul. Nah, bagi Sobat Gresler mungkin yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh hubungi nomor berikut. Dan juga jangan lupa pantengin terus sosial media Gresler, YouTube, Instagram, LinkedIn, dan juga TikToknya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, Sobat Gresler. Bye!